Selamat pagi sahabat rumah tani. Hari ini kita lanjut olah lahan. Ini sudah memasuki hari kedua ya. Kemarin tim sudah mengolah beberapa polybag media tanam untuk budidaya melon. Alhamdulillah bagian depan sudah semuanya diolah, dicacah dan di steril kembali ya. Nah, untuk informasi, kenapa pasti pertanyaan teman-teman kenapa nggak menggunakan kokopit atau media tanam lainnya ya? Ya memang kami di sini fokus untuk pelatihan juga ya. Selain kita budidaya, di sini tempat pelatihan, kami menerapkan beberapa konsep ya. Ada yang menggunakan media hidroponik, nah yang seperti ini. Ini kami menggunakan media hidroponik atau yang disebut dengan sistem Macida, dan ada juga yang menggunakan media tanah. Nah, untuk kokopit berdasarkan pengalaman atau pengalaman teman-teman bagaimana nanti di kolom komentar. Karena untuk media tanah ini lebih hemat air dan pupuk ya pastinya. Dan nutrisi juga jadi lebih hemat. Kita punya pengalaman selama 3 tahun baru menghabiskan 1 karung NPK ya, berarti baru 30 kilo, berarti kan sangat hemat sekali. Kebetulan memang NPK itu sebagai tambahan saja. Nutrisi utama kita itu gunakan dari air kolam ikan ya, karena di sini kita ada budidaya ikan nila. Nah, air dari yang sudah difilter dari kolam ikan itu dimasukkan ke dalam tandon ini. Nah, dari tandon ini baru dialirkan kembali ke menggunakan drip irigasi ke semua media tanam. Jadi kebetulan karena kami memanfaatkan limbah ikan, air limbah ikan, jadi sepertinya lebih cocok menggunakan media tanah ya. Bagi teman-teman juga ya, kita sharing bareng ya terkait dengan proses budidaya melon ini, pengalamannya bagaimana. Masih setia dengan tim Bang Leman dan Bang Odoy ya, Oday. Gimana? Sudah berapa persen proses pengolahan lahan, Bang Leman? Kurang lebih 70%. 70%. Oke. Sudah 70%. Insya Allah mudah-mudahan sih hari ini sudah beres semua ya. Amin. Mudah-mudahan cuaca juga mendukung. Kalau panas banget ya paling kita olahnya di luar. Apa aja nih kira-kira yang menjadi olahan selain dolomit kemarin, terus apa lagi Bang? Uradan, terus nutrisi ya. Jadi kita olah kembali supaya media tanam ini bisa kembali netral ya, pastinya pH tanahnya juga cocok buat melon. Bang Leman, standar pH tanah melon itu berapa sih? Kisaran 7, 6 Ya, sampai 8. 8 ya. Bagusnya sih di 7 ya, standar lah ya. 7 standar. Nah, saat pengolahan ini kan banyak akar-akar ya, sisa dari tanaman sebelumnya. Itu disarankan untuk dipisahkan ya. Ini sebenarnya Bang Leman ini masa kecil kurang bahagia ya, main tanah mulu dari kemarin. Nggak dibuang akarnya, ntar jadinya busuk batang. Oke. Karena akar itu menular. Karena akar itu menular ya Bang ya. Iya. Nah, Bang Leman juga kebetulan praktisi di melon ya. Kebetulan dia memang fokus utamanya di budidaya melon. Sudah berapa tahun main melon? Kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Di Indonesia atau di Baghdad kemarin?
sempat mau direkrut ke Malaysia. Oh, sempat mau direkrut ke Malaysia. Ya. Itu TKI berarti ya. Iya, waktu tahun 2023 itu 2023. mau dibawa sama orang Cina Sama orang Cina ke Malaysia. Suruh ngapain di sana? Nanam melon. Nanam melon ya. Orang Polda Cinanya tuh. Ya, pengalamannya sudah lumayan, khususnya di open field ya. Kalau tidak diolah seperti ini, Nah, mau digemburkan saja susah. tuh. Uh, Ini kalau media tanah jika tidak digemburkan itu ya akan mengeras ya. Kebetulan media tanah yang kita pakai itu awalnya adalah tanah merah ya. Nah, ini. Kita lihat akarnya. subur ini tanamannya nih. Hampir ya 30 cm lah. 30 cm ya. Banyak. Nah, ini akar-akarnya juga harus segera dibuang ya. Kalau tidak, khawatir virus atau hama yang ada di media tanam bisa menular ke tanaman yang akan ditanam berikutnya. Nah, ini disarankan bagi teman-teman yang menggunakan media tanah ya. Walaupun usia media tanah kita sudah lebih dari hampir 3 tahun ya media tanah ini ya, tapi alhamdulillah masih tetap berjalan. Yang penting seperti ini prosesnya ya, digemburkan kembali. Kenapa nggak pakai cangkul itu, Bang? Kalau pakai cangkul nanti ininya hancur nih. Oh, kalau pakai cangkul Kalau pakai hancur. tangan langsung diambil. Ya, memang orangnya seneng ini ya, main tanah ya. Jadi biarin aja lah. Walaupun yang kita terapkan di sini berbasis teknologi, tapi karena yang kerja pengennya pakai tangan ya, mau gimana ya. Gitu. Bang, takarannya seberapa ini, Bang? Ini berapa polybag tadi yang diolah? 2, jadi cukup 2 ini. Kalau 2 untuk cauk. takaran kurang lebih 100 ini 100 Gram. ya, 100 graman lah. 100 gram ya. Oke. 100 gram. Jadi setelah tadi tanahnya dikumpulkan, diberikan alas, baru tambahkan dolomit ya, sekitar 100 gram kurang lebih ya. Kalau semakin banyak lebih bagus atau gimana? Ya, kalau untuk dolomit untuk bagus atau tidaknya ya dicek dulu pH-nya. Harus Kalau dicek pakai tetap ya. sedikit pH naik berarti kan udah bagus. Berarti tetap nanti terakhir kita akan coba cek pH menggunakan alat ya, pH meter, untuk mengetahui berapa pH tanahnya. Jangan lupa tuh bagi teman-teman yang menggunakan media tanah, tetap selalu cek kondisi pH tanahnya agar tanaman melon tetap bisa tumbuh dengan baik. Gimana, Bang? Masih semangat? Masih dong. Masih. Ada nemu apa di situ? Ya, nemu cacing. Cacing ya? Iya, Cacing apa? cacing biasa. Memang teman-teman lebih senang menggunakan tanah ya, karena lebih kerasa katanya. Kalau pakai alat kurang kerasa dan kurang cepat ya. Nah, ini juga untuk polybag ya. Ini kekuatannya kebetulan kita menggunakan ukuran 50-50. Ini maksimal kekuatan, biasanya sih 2 musim tanam ya. 2 kali dipakai untuk penanaman itu sudah mulai lapuk seperti ini nih. Ini kita ganti. Nah, ini bolong ya. Karena suhu di greenhouse sendiri itu sangat panas sekali. Jadi kita perlu mengganti polybag yang sudah lapuk. Takutnya ada orang lewat, Ya. kakinya nyangkut termasuk ke polybag. Oke, buat teman-teman, nanti kita sharing session lagi terkait dengan budidaya melon. Ikuti terus aktivitas yang ada di Umah Tani. Kami fokus di pertanian dan perikanan. Oke, semangat terus.
Yap. Bang Melon, Bang Leman dan Bang Odoy. Nah, sudah 2 hari cek pH-nya baru nih. Oke, setelah 2 hari ya baru dicek pH lagi. Supaya dolomitnya bisa menyatu dengan tanah dulu. Oke, terima kasih sahabat Umah Tani. Wassalam.